dari Sutta ini udah jelas Buddha dan para biku itu bukan vegetarian ya. Mereka memakan apa saja yang didanakan orang. Bukan hanya di Sutta ini aja ya, ada lagi Sutta Majjhima Nikaya 55 Jiwaka Sutta. Di sana Buddha mengatakan 3 syarat daging boleh dimakan, yaitu kalau tidak terlihat, tidak terdengar, dan tidak dicurigai bahwa makhluk hidup itu disembelih untuk kita. Juga ada Sutta Nipata 2.2 Amaganda Sutta ya. Di sini adalah zamannya Buddha Kassapa, yaitu Buddha sebelum Buddha Gautama. Di sini dikatakan betapa Tissa yang makan vegetarian mencaci Buddha Kassapa bau busuk karena makan daging. Tetapi Buddha Kassapa menyadarkannya dengan sayur-sayur. Akhirnya betapa Tissa jadi Buddhis. Juga ada di Vinaya Mahavaga ya, Buddha membuat peraturan untuk biku bahwa 10 jenis daging yang dilarang untuk dikonsumsi. Berarti di luar 10 jenis daging ini biku boleh mengkonsumsinya. Dari beberapa sutta di atas sudah jelas ya bahwa Buddha dan para biku itu aslinya adalah bukan vegetarian. Juga ada sutta-sutta lainnya ya, masih banyak. Puluhan tahun di wihara saya banyak menjumpai teman-teman yang vegetarian. Kebanyakan mereka adalah Buddha KTP, tidak pernah belajar Buddha Dharma ya, atau baca sutta. Itu yang membuat pandangan salah muncul. Makanya belajar Dharma, teori dan praktek sangat penting ya. Nonton juga video ini tentang manfaat belajar Dharma. Kebanyakan teman-teman yang bervegetarian ini ya juga hanya ikut-ikutan teman-teman lainnya ya. Mereka juga menganggap vega lebih suci, lebih bersih, dan tidak membunuh makhluk. Itu pun mereka dengar dari teman. Hal yang lebih parah sedikit adalah mereka anggap Buddha itu vegetarian ya. Maka itu mereka juga berarti vegetarian. Bukannya berarti yang Buddha suruh latih. Dan hal parah lainnya adalah mereka mendapat informasi yang salah ya, dari salah tafsir hukum karma. Mereka menganggap gini ya, kalau beli daging atau makan daging, maka karma buruk dari orang yang menyembelih daging tersebut juga imbas kepada mereka. Tetapi hukum karma tidak bekerja seperti gini ya. Orang membunuh hewan untuk dijual dagingnya, karma buruk membunuh itu hanya stop sampai di situ. Sesudah hewannya mati, maka daging itu adalah benda mati. Mau kita buat masak, makan, atau yang lainnya, sudah tidak ada karma buruknya lagi. Seperti Cunda ya, dia membeli dan memasak daging untuk sang Buddha. Di sutta lain Buddha ada bilang ya, karma itu sangat kompleks, jangan terlalu dipikirkan ya. Jelas ini juga salah ya. Dari zaman Sang Buddha sampai hari ini, di negara Buddhis sendiri saja tak pernah ada orang yang tidak jual daging, apalagi di negara yang Buddhisnya sedikit ya. Makan nasi putih, sayur, dan buah juga terjadi pembunuhan. Karena petani membunuh hama apa saja yang mengganggu tanamannya. Tetapi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya di atas, karma membunuh itu stop pada si petani itu saja. Bukan hanya itu saja, membangun wihara juga terjadi pembunuhan. Karena para pekerja tidak segan-segan menikat semua sarang-sarang binatang besar ataupun kecil. Apalagi pembangunan wiharanya berhektar-hektar yang ada di pedalaman kampung. Wihara itu sangat penting. Tanpa wihara berarti agama Buddha susah berkembang. Boleh dibilang rata-rata semua umat Buddhis pernah berdana untuk pembangunan wihara. Maka itu, apakah juga berarti kita semua mempunyai karma buruk karena mendanai pembangunan wihara? Bukan itu saja, seperti yang pernah saya dengar dari guru saya, karena kita atau anak cucu kita ingin ke sekolah, ke rumah sakit, mau beli mobil, ingin itu dan ingin ini, maka pemerintah ataupun swasta lebih banyak membuka lahan untuk membangun sekolah, membangun rumah sakit, pabrik-pabrik, jalan-jalan, dan lain-lain. Semua itu juga terjadi pembunuhan terhadap makhluk-makhluk.
Memang itu semua terjadi pembunuhan, tapi itu bukan niat kita. Kalau mau dianggap kita lah yang mengakibatkan pembunuhan. Kenapa stop makan daging saja? Kenapa tidak juga stop makan nasi, sayur, dan buah-buahan? Juga kenapa tidak stop anak cucu kita ke wihara, ke sekolah, ke rumah sakit, dan lain-lain? Ada yang bercanda mengatakan mandi pakai sabun, gosok gigi, makan obat, masak air, semua itu juga pembunuhan. Tetapi kalau kita tidak melihat ada makhluk, tidak ada niat membunuh, dan tidak melihat ada makhluk mati, maka tidak termasuk membunuh. Dunia tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Jangan berharap bisa menyelamatkan dunia. Kapan saja bisa terjadi sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Misalnya yang sedang terjadi di dunia sekarang ini, virus corona. Memang punya hati ingin menyelamatkan orang, dunia sangatlah mulia. Tetapi menyelamatkan diri sendiri dulu dari dosa, loba, dan moha, atau kebencian, keserakahan, dan kebodohan, setidaknya mengecilkannya. Itulah yang paling penting. Itulah sumber bencana di dunia ini yang harus diatasi, bukan makan daging. Maka itu, praktekkanlah ajaran Buddha, bukan praktek Veda. Saya pernah dengar ya, ini cerita asli. Ada perempuan yang tidak bisa hamil karena pola hidup bervegetarian terlalu lama ya. Mungkin tidak semua perempuan yang bervegetarian begitu, tetapi alangkah bagusnya kita hanya berlatih apa yang Buddha ajarkan. Ya, ini bukan soal salah atau benar, tetapi soal mana yang lebih bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Saya ngomong agak pedas, tetapi inilah kenyataan dalam masyarakat Buddhis Theravada ya. Banyak yang bersemangat berarti cukur botak dan vegetarian. Sangat baik kalau semangat berarti itu kita tingkatkan latihan 5 sila menjadi 8 sila di hari Uposatha, dan beranikan diri mengikuti retreat meditasi paling tidak sehari. Sebagai penutup, dalam kehidupan ini kita tidak bisa terhindar dari pembunuhan makhluk-makhluk. Berlatih untuk tidak membunuh sangat baik, tetapi membunuh karena terpaksa dengan membunuh karena kesenangan, karma buruknya sangat-sangat berbeda. Misalnya orang kaya yang pergi berburu atau memancing, dengan orang yang terpaksa membunuh rakyat karena perbaiki rumah. Akhir kata, inilah apa yang tertulis dalam sutta dan semua orang bisa mengeceknya. Sutta ini bukan aku yang membuatnya ya, dan sutta ini diakui di seluruh dunia Buddhis. Dan yang paling penting, pembuatan video ini bukan bertujuan untuk menghina, mencaci, ataupun merendahkan pihak manapun. Apabila ada orang yang mengakui ini channelnya, tanya aja dia apa judul video selanjutnya, bahas sutta apa di video selanjutnya. Oke, bagi yang merasa video ini bermanfaat dan ingin menanam jasa kebajikan supaya lebih banyak Buddhis dapat menontonnya, maka share ke teman-teman, lalu tekan like, subscribe, dan komen. Bertemu lagi di video selanjutnya. Sabbe satta bhavantu sukhitata.